baik toh mas. Duduk sini loh biar bisa ngeliat Centini. Ayo sini, nggak usah sungkan loh. Sini loh mas. Deket Iya. sini. Duduk, nah. Gimana bisa tenang? Duduk sama ulet bulu kayak gini. Loh, nggak usah pucet ngono loh mas. Inyong nggak gigit kok. Sini, deket Inyong loh mas. Geser dikit loh. Nggak usah kayak orang musuhan loh mas. Sini loh, deket sama Inyong. Centini, kamu kok pucat? Kak, Centini nampak apa mbak? Oke. Centini. Kalau gitu, Centini. Udah ya, batalin aja ya. Ya? Pak Restu ini gimana sih? Kalau artis mau berkembang jangan dihalang-halangin. Masa dijagain kayak gitu, kapan Centini bisa sukses, Pak? Saya bukan yang ngalangin, cuman kondisinya dia itu belum memungkinkan. Jadi mendingan sekarang batalin aja, ya? Nggak apa-apa pak, Pak Centini nggak usah khawatir. Centini sakit kok pak ini. Bapak tenang aja nih pak. Tuh, Pak Restu bisa dengar sendiri kan? Centini nggak apa-apa kan? Pak Restu, biarin Centini untuk menjaga kemampuannya. Ini pengalaman yang nggak bisa dibeli apapun. Gimana lagi nih? Sebenarnya masih khawatir. Pak, Centini nggak apa-apa. Jangan khawatir, ya pak. Tuh, dengar sendiri kan? Yuk, udah siap? Bar kalau sampai ada apa-apa, lu tanggung jawab ya. Sabar ya Pak, kita lihat kemampuan Centini. Orang nggak bisa kalau lu paksain, Mas. Gimana? Udah siap? Iya mbak. Kamu grogi? Udah pokoknya, kamu tenang aja. Kamu anggap di sini nggak ada penonton dan nggak ada orang siapapun di sini ya. Kamu anggap kamu lagi berada di dalam ruangan, oke? Kamu bernyanyi dari dalam hati, keluarkan suara terbaik kamu, ya? Matur suwun mbak. Saya turun dulu ya. Sukses. Biasanya Mas Tejo selalu nemenin aku nang panggung di sebelahku. Sekarang aku benar-benar sendirian. Ya Allah, kok jadi tegang ini yo. Matanya ngepet gitu. Mas Tejo, Enak tau. Ini loh mas. Hati-hati aja. Iya nggak apa-apa. Anita seneng banget deket-deket Mas Tejo. Mas Tejo kok yang menengai sih. Centini pasti nggak suka aku kayak gini nih. Aduh, tapi gimana ya? Makin dijauhin, Anita tuh makin nekat. Kenapa toh mas? Muka gagapan ngono. Cemburu toh? Enggak, Mbak. Centini kok malah diem sih? Ayo dong, nyanyi. Sekarang lihat kan mentalnya belum ada. Buat apa dipaksain? Pak Restu sabar Pak. Ini bagus buat melatih mentalnya Centini. Persaingan penyanyi dangdut itu butuh mental yang kuat Pak. Tapi lihat dong orang-orang. Tunggu sebentar lagi. Centini, fokus. Astagfirullah, musiknya sudah berhenti. Piye iki? Centini, ayo fokus. Ya Allah, Gusti. Centini nggak boleh banyak gerak. Pusing banget saiki. Beri Centini kekuatan ya Allah. Centini harus coba. Ini demi masa depan Centini jadi penyanyi. Aku juga nggak boleh bikin Pak Restu kepikiran. Centini udah siap? Siap mbak. Maaf ya semuanya ada kesalahan teknis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pengunjung sekalian, mari kita sambut penampilan dari Centini. Mudah-mudahan Centini bisa nyelesain nyanyinya dengan baik. Kamu harus kuatin. Goyangnya mana, Totin? Yang semangat dong. Semangatin semua. Semangatin Centini ya. Semangat, Totin. Centini, gerakin badan lo. Ikutin aja iramanya, lo gak usah mikir apa-apa. Aku paham saiki. Jadi butuh goyang pakai hati. Aku butuh yakin sama awakku dewi. Aku butuh iso. Centini, Mas Tejo, Mas Tejo mau kemana? Mas Tejo ndak usah, nih kini wae loh. Aku ada perlu sama Mas Tejo. Udah banyak yang nolongin loh. Mbak, saya mau nolongin Centini, Mbak. Nggak usah Mas Tejo. Aku langsung ambil motor aja kali ya, buat bawa Centini. Bentar. Mas Tejo, Mas Tejo. Sebel aku. Hati-hati. saya pamit. Iya.
Makasih ya. Bar, lo tuh gimana sih, Bar? Hah? Udah tahu dia itu sakit, lo malah begini lagi. Lo suruh dia naik panggung, suruh dia nyanyi. Emang dia apa? Emang dia mesin bisa disuruh-suruh dengan keadaan seperti itu? Masya Allah. Gimana gue ngeluarin motor gue nih? Tapi ini demi kebaikan kita juga, Pak. Kita bisa tunjukin ke Dara kalau bukan Anita aja yang pantas untuk iklan itu, Pak. Tapi Centini juga. Kalau dia itu kolaps, gimana? Hah? Emang lo sengaja ngelakuin ini semua? Astagfirullah, enggak, Pak. Enggak segitunya juga, Pak. Iya, saya memang salah. Saya minta maaf. Tidak seharusnya Centini banyak gerak kayak di panggung tadi. Ya, sekarang ngerti bagus lah. Pak, yang saya lakukan ini untuk kebaikannya Centini. Saya pengen Centini itu terbiasa menghadapi panggung, lampu-lampu, dan crowd penonton seperti itu. Ini juga kalau Pak Restu mau orbitin Centini secara profesional. Oh, sekarang lo bilang sama gua kalau gua itu amatiran. Iya, nggak bisa apa-apa. Enggak, Pak. Bukan begitu, Pak. Pak Restu, di sini kita bersaing dengan Anita. Tapi nanti kita akan bersaing dengan banyak orang di dunia industri hiburan. Kalau Centini masih belum ada jam terbang, pengalaman manggung. Jadi kan seperti tadi tuh nggak ada salahnya, Pak. Sekarang di sini gua manajernya. Dan gua berhak ngelakuin apa aja. Ya, gak usah lo suruh. Mesti gimana lagi ngomongnya? Dari awal juga tujuan gue untuk bantu Centini meraih impiannya. Sekarang jadi serba salah. Ya, Pak Akbar, Centini mana, Pak? Pergi tadi sama Pak Restu. Kemana ya, Pak? Gue juga nggak tahu. Coba lo telepon aja Pak Restu. Jo, gue cabut dulu ya. Kalau ada apa-apa lo telepon gue, nggak usah sungkan, oke? Ya, Pak, makasih, Pak. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok dimatiin sih? Pak Restu bener-bener nggak fair. Pasti dia mau berduaan sama Centini. Kamu mau tiduran, mau istirahat? Nyun sewu ya, Pak. Centini senderan aja seperti ini. Nyun sewu kalau ndak sopan, soalnya Centini kalau buka mata sedikit aja agak kelingan, Pak. Kepala Centini bagian belakang nih kecena cenut, Pak. Linu, Pak. Iya dah. Pak, sekarang cari ini deh, cari rumah sakit yang terdekat ya. Rumah sakit, Pak. Boten, Pak. Boten usah, ndak apa-apa, Pak. Centini ndak mau ke rumah sakit. Centini nggak mau jadi ini masalah ini beban, Pak. Jangan, Pak. Sekarang harus ke rumah sakit lah. Kamu harus diperiksa di rumah sakit. Masalahnya di mana, sakitnya di mana. Kalau emang perlu rawat inap ya udah rawat inap aja. Tapi Boten, Pak, manter suwun. Centini pulang aja, Pak, ke kontrakan. Centini kalau di rumah sakit juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Centini pulang aja ke kontrakan, gitu, Pak. Nyuwun tolong, Pak. Lagian juga Centini besok kerja. Centini punya tanggung jawab di situ, Pak. Wonten staf-staf kerja, Centini harus melayani mereka. Centini, kamu lagi sakit kayak begini, kamu mikirin kerja. Buat apa sih? Kapan kamu mikirin diri kamu sendiri? Tetap kamu ke rumah sakit? Boten usah, Pak. Centini pulang aja. Ya. Pak, lagian kalau misalkan ke rumah sakit, niku sama aja Bapak menghambur-hamburkan uang. Centini tidak apa-apa, orang cuman kelingan kok, Pak. Niki boten nopo-nopo kok, Pak. Butuh istirahat aja. Susah benar sih ngasih taunya. Siapa yang bisa jagain Centini kalau nggak di rumah sakit? Nah, aku sih nggak percaya sama ibu-ibu di kontrakannya. Oh, aku tahu harus minta tolong sama siapa. Nah, untung aku kepikiran Firna.